we can change. We can change what? We can change that. We can change. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh-sungguh pagi hari ini ingin menghujani kami dengan semua yang baik. Mari bawa kami lebih lagi Tuhan. Mari bawa kami lebih lagi untuk ditenggelamkan dalam cinta dan kasih-Mu, dalam perjanjian dan sumpah. Dan biar semua yang Kau katakan, semua yang Kau rindukan, semua mimpi-Mu atas hidup kami, atas bangsa kami, itu boleh terjadi. Karena Engkau segalanya buat kami. Sebentar lagi kita akan mulai masuk dalam firman Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak untuk terima semuanya. Pagi ini kita mau masuk dalam firman Tuhan. Shalom semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih karena pagi hari ini Tuhan, anugerah cinta-Mu, kasih-Mu sangat-sangat berlimpah dalam hidup kami. Buat setiap kami menikmati yang terbaik dari Engkau, terutama 6, 7, 8, 9. Baik lewat datang ataupun streaming, ada hujan anugerah, ada perjanjian dan sumpah yang Engkau ingin berikan buat kami. Tolong buat kami menangkap Tuhan, tolong buat kami meminta, tolong buat kami menjerit, tolong buat kami Tuhan ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, tanggal 6, 7, 8, 9 adalah ulang tahun pasukan terdahsyat. Saudara, itu 14 tahun yang lalu Tuhan melantik pasukan terdahsyat tanggal 7 Juni, saudara. Hari itu Tuhan berkata, akan aku bangkitkan pasukan yang akan menyelesaikan semua rencana Tuhan di akhir zaman. Saudara, dan pasukan ini akan terdiri dari begitu banyak orang. Dari bayi sampai orang yang sudah lanjut usia. Ini terdiri dari orang-orang yang mungkin full time. Tetapi juga dari preman. Terdiri dari orang-orang yang bekas daripada penjara, tetapi juga dari orang baik-baik. Bahkan Maurice Lolo melihatnya bahwa pasukan ini mungkin agak aneh. Pasukan ini beyond daripada imagination. Karena semua dengan caranya masing-masing mengerjakan apa yang Tuhan mau di bangsa-bangsa. Dan inilah akan menjadi gelombang terakhir daripada lawatan terbesar. Ini akan menjadi 14 tahun, saudara, di mana Tuhan membuat seluruh dunia mengenal akan Dia. 14 tahun, di mana seluruh dunia tiba-tiba akan mendapat serbuan yang namanya sungai Roh Kudusnya. Akan mendapat sebuah cahaya yang sangat terang. Sampai Tuhan menyebutnya suluh yang akan bersinar. Seperti matahari yang menembusi segala tempat. Tidak ada yang tidak tertembusi. Nah, saudara, karena itulah Dia mau memperlengkapi kita sebagai pasukannya. 6, 7, 8, 9. Saya percaya di tempat lain, di kota-kota lain, di bangsa lain, Dia juga sedang menghujani dengan sangat banyak. Sedang membangkitkan sangat banyak. Tetapi khusus buat kita yang mungkin bangsa Indonesia, ataupun saudara yang mengerti bahwa dan mengikuti, tergabung tanpa sadar atau sengaja atau tidak sengaja. 6, 7, 8, 9. Saudara sedang dibawa kepada satu hari-hari di mana Tuhan menghujani pesta lawatan, pesta rohani, pesta karunia, pesta sumpah dan perjanjian. Nah, saudara, apa bedanya perjanjian dengan sumpah? Saudara, Alkitab berkata, pada waktu kita membuat deal atau perjanjian, maka itu adalah bagian dari dua orang. Saudara, dan ini dibuat oleh orang yang dewasa, saudara.
Saudara, dan kemudian ada bagian saya, ada bagian pihak kedua. Saudara, pada saat saya tidak melakukan bagian saya, misalnya saya tidak membayar 5 juta, maka saya tidak akan mendapat barang yang dijanjikan. Saudara, bahkan bisa dituntut kalau kita tidak melakukan seperti yang di dalam perjanjian. Jadi bukannya dapat berkat, tetapi bisa dapat kutuk. Hari itu adik saya mendapat sebuah deal perjanjian untuk mengirim barang, saudara, ke Amerika. Sebuah barang dari kayu, saudara, dan dia harusnya untung, saudara ya, 5M. Tetapi kemudian produknya itu sampai di Amerika ternyata kayunya mengkerut. Dan kemudian cat-catnya pecah. Saudara, dan terjadilah sangat banyak hal. Saudara, yang pertama, Amerika tidak mau menerimanya. Dan dia berkata, balikan ke Indonesia. Tapi kalau balikan ke Indonesia, dia rugi double. Tetapi kalau misalnya itu ditaruh di Amerika, Amerika tidak membayar. Saudara, ujungnya apa? Dia bukannya untung 5M, dia rugi 5M. Nah, inilah perjanjian. Kalau saudara tidak menyelesaikan bagian saudara, maka saudara terkena. Dan bukannya saudara mendapat untung. Tetapi ada yang berbeda dengan sumpah. Alkitab berkata sumpah itu artinya 7 kali saudara melakukan perjanjian dan didapati benar. Dan didapati bisa dipercaya. Dan didapati setia. Dan didapati berkenan. Maka kemudian Tuhan akan memberikan sebuah sumpah. Dan sumpah itu diberikan tanpa lagi sebuah syarat. Saudara, Tuhan akan bersumpah kepada Daud bahwa keturunannya akan tetap ada selama-lamanya. Saudara, dan ini sudah 4.000 tahun. Israel tetap ada selama-lamanya. Walaupun dengan segala keadaan, walaupun Israel sangat-sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dia bahkan menolak Yesus. Saudara, tetap perjanjian itu berjalan. Saudara, dia punya perjanjian kepada Yakub. Dia punya sumpah kepada Yakub. Maaf, dan pada saat dia punya sumpah dengan berkata bahwa Israel akan menjadi negara, akan menjadi umat yang bersinar terang. Dan dia akan menjadi paling pintar. Dia akan diberkati. Saudara, sampai hari ini kita bahkan tidak bisa pakai produk, saudara, yang di luar dari penemuan dari Israel. Kalau saudara ada orang yang berkata kita tidak mau pakai produk Yahudi, maka kita akan kembali mungkin kepada 100 tahun yang lalu. Karena hampir semua, saudara, termasuk Google, termasuk apa yang kita pegang hari ini, komputer, kemudian saudara ya, gadget, HP, semua ada pengaruh dari orang Yahudi. Ada pengaruh dan ditemukan oleh bangsa Yahudi, termasuk odol, termasuk obat. Sekali lagi, kenapa? Karena sumpahnya. Karena itu saya berharap bahwa pada hari ini, saudara mulai hari ini, besok dan selanjutnya, saudara bisa berteriak minta sumpah. Saudara berkata, Bu, saya belum 7 kali didapati setia. Gak apa-apa karena kita korporat. Saudara, contohnya adalah saya tidak terlalu setia buat doling atau deklarasi. Tetapi ada Pak Ferry, ada Pak Luki yang sangat setia untuk doling dan deklarasi. Saudara, saya tidak pernah dan tidak bisa untuk naik gunung. Menduduki gunung-gunung, saudara. Saudara, tetapi ada orang-orang yang sangat kuat untuk menduduki gunung-gunung. Termasuk Pak Hadi. Saudara, dan kita mendapat nilai bersama-sama. Saudara, pasukan terdahsyat Bahtera secara bersama-sama. Sudah lebih dari 7 kali, saudara. Didapati berkenan. Didapati setia. Walaupun kita juga punya banyak kelemahan. Saudara, karena itu kita bisa menerima sumpah. Dan pada waktu hari-hari ini, saya mendapatkan Tuhan mau bersumpah dalam segala hal. Banyak sekali. Buat saya pribadi Tuhan berikan sangat banyak. Tapi saya mau supaya saudara juga menikmati. Karena itu saya berharap pagi hari ini seperti PPT yang saya sudah berikan. Saudara, itu hanyalah bagian dari sumpah yang Tuhan ingin saudara minta. Saudara, kita akan mulai. Saya mau mulai dengan cara mendengar. Saudara, kau bisa saja mendengar hari ini dengan berkata Tuhan mengundangmu. Tuhan mau memberikan karunia. Tuhan mau membagikan sumpah. Saudara berkata, oke, ya terima kasih. Maka saudara tidak mendapat banyak. Tapi pada waktu saudara ada jeritan, saudara kelaparan, saudara menghargai.
maka tiba-tiba Tuhan tersentuh. Itu seperti magnet yang mata Tuhan tiba-tiba tertuju kepadamu. Dan engkau menerima sangat banyak. Saudara, ini contoh saja. Saya punya 2 cucu, saudara ya. Cucu saya yang satu, saudara sangat suka binatang. Ya, namanya Elion. Dan cucu saya yang satu, yang Miel, tidak suka binatang. Saudara, pada waktu saya bawa stiker binatang atau ada binatang, maka saya akan menawarkan tetap keduanya. Maka saya sudah tahu reaksinya. Saudara, Miel akan berkata, no, kasih Elion aja. Saudara, tapi Elion akan berkata, buat saya, Oma, buat saya. Dia akan berkata, itu kura-kuraku. Bahkan kalau satu dia bilang, boleh nggak dapat lagi? Boleh nggak dapat 2? Boleh nggak dapat bapaknya? Boleh nggak dapat anaknya? Saudara, maka saya akan memberikan semua binatang kepada Elion. Tidak kepada Miel. Kenapa? Karena Elion sangat antusias lebih daripada Miel. Tetapi berbeda kalau saya, saudara ya, mengajarkan tarian. Kalau saya bilang, lihat Miel, itu ada gerakan bagus. Saudara, Miel akan sangat tertarik. Elion akan cuma lihat sebentar dan kemudian pergi. Saudara, karena itu saya akan bicara panjang lebar dengan Miel. Dan kita akan mencobanya. Walaupun saya tidak terlalu bisa, kita akan mencoba di kasur. Saudara, dan saya akan minta omnya, papanya untuk mencoba. Kenapa? Karena dia sangat antusias. Saudara, dia sangat mau belajar. Dia sangat berkata, yes, aku mau. Nah, hari ini Tuhan akan sangat antusias kalau saudara antusias. Mata Tuhan akan tertuju padamu. Kalau saudara bisa memberikan sebuah, saudara, ledakan cinta. Kecupan getar kerinduan. Yang membuat Tuhan berkata, siapa yang memegang aku? Seperti yang dia katakan kepada perempuan pendarahan. Siapa yang memegang aku? Hari ini 6, 7, 8, 9. Persoalannya adalah siapa yang memegang aku? Siapa yang menyentuh aku? Siapa yang menangis sampai Tuhan tidak jadi menghadap kepada bapaknya. Tapi menundanya sebentar. Dan menemukan perempuan itu sedang menangis. Saudara, siapa yang begitu setia. Sampai Tuhan tidak memberikan tanah Kanaan kepada Musa. Tetapi kepada Joshua. Saudara, selalu dia temukan orang-orang yang membuat getar hatinya. Dan hari ini caramu mendengar, caramu bereaksi, itu menentukan apakah seluruh berkat Tuhan dicurahkan kepadamu atau engkau dilewatkan. Itu reaksimu. Dan mari kita lihat yang pertama yang saya mau saudara berteriak adalah perjanjian atau sumpah Mikael. Saudara, bagian perjanjiannya sudah kita lakukan. Sekarang tinggal sumpahnya. Saudara, dikatakan, saudara, dia akan mendampingi engkau. Dan engkau akan terluput dari kesesakan besar. Hari ini apakah saudara mau berteriak dan berkata, Tuhan dampingi aku. Dampingi bangsaku. Dampingi keluargaku walaupun keluargaku itu nakal, belum bertobat. Dampingi Tuhan, dampingi. Sampai mereka lepas dari kesesakan. Kesesakan itu bisa utang. Kesesakan itu bisa saudara sakit penyakit. Kesesakan itu bisa ditipu. Kesesakan itu bisa kebakaran. Apa saja. Saudara bisa berkata, Tuhan dampingi aku. Jangan biarkan aku jalan sendiri. Dampingi aku, dampingi aku. Itu adalah sebuah kerinduan yang besar. Sebuah kerinduan yang besar. Saudara, saya minta sekali lagi buat PPT-nya kalau boleh dibuka. Saya sudah kirim ke Randy tadi pagi. Ya. Kemarin saya juga berharap saudara sudah menerimanya dan saudara bisa buka juga. Saudara, kemudian kita lihat yang kedua. Saudara, dikatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Ada syaratnya. Syaratnya kita harus pergi ke bangsa-bangsa sampai ke ujung dunia. Dan itu sudah dilakukan pasukan terdahsyat. Tapi hari ini bagian saudara. Apakah saudara melihat ada kegelapan dalam hidupmu? Saudara berkata, Tuhan, saya masih punya kegelapan soal ekonomi. Ada utang. Saya masih punya kegelapan soal karakter. Saya jatuh bangun dalam perjinahan. Tuhan, saya masih punya kegelapan, Tuhan. Dalam soal marah. Saya masih punya kegelapan, Tuhan. Saya suka iri. Saudara, mari berteriak. Berkata, engkau janji, engkau bersumpah, Tuhan. Engkau bersumpah. Biarkan terbit terang dan tidak ada lagi kegelapan.
Biarkan kami melihat terang itu. Dan tiba-tiba kami disembuhkan. Tiba-tiba kami berubah. Tiba-tiba kami tidak bisa berbuat dosa lagi. Saudara, saya adalah orang yang jatuh bangun dulu dalam hal masturbasi. Tetapi Tuhan tiba-tiba mengangkat itu. Saya melihat Tuhan sangat luar biasa. Saya adalah orang yang dulu, saudara ya, sangat-sangat susah percaya dengan orang. Hati saya kering, hati saya tertutup dengan banyak orang. Saudara, saya selalu berkata orang itu menyebalkan, orang itu tidak bisa dipercaya. Orang itu seringkali membuat saya repot, merugikan. Tetapi tiba-tiba pada waktu Tuhan berkata, aku cabut kegelapan itu dan aku berikan terang. Dia membuat saya begitu membuka hati dan saya dicintai dan mencintai banyak orang. Saya hari ini merasakan begitu banyak, ribuan, jutaan mungkin orang mencintai saya. Saudara, pada waktu saya merayakan atau mengadakan acara 6789, saudara, saya begitu amazed dengan apa yang orang bawa dari 38 provinsi. Saudara, mereka ada yang bawa mete, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa pisang, ada yang bawa ikan, ada yang bawa emas, ada yang bawa nikel. Saudara, mereka semua bawa dengan begitu banyak. Sampai saya berkata, Tuhan, Engkau begitu mencintai dan saya merasa sangat dicintai. Sekali lagi, saudara. Setiap kita punya, saudara ya, kegelapan yang harus kita bereskan. Biar kegelapan itu, saudara, lenyap total dari hidup kita. Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Dikatakan, saudara ya, di dalam Yesaya 61, seperti bumi bermekaran dan seperti kebun berlimpah dengan bunga, Allah Sang Pencipta membawa kebenaran mereka sepenuhnya. Saudara, ini yang Tuhan ingin sediakan buat saudara dan saya. Saudara, Tuhan ingin bangsa-bangsa. Tuhan sendiri akan membawa kebenaran kepada semua bangsa-bangsa. Saudara tinggal berkata, nyatakan dirimu Tuhan. Biar orang-orang mulai mendapat mimpi dan penglihatan. Orang-orang mulai bertemu dengan Engkau di jalan-jalan. Orang bahkan di dalam gereja maupun di luar gereja bertemu dengan Engkau. Biarkan Tuhan menyatakan diri. Biarkan Tuhan membawa kepada kebenaran. Saudara, ada kesaksian. Ada ibu yang ingin datang ke acara 6789. Saudara dan suaminya berkata bahwa ini aliran sesat. Saudara, bahwa suaminya berkata buat apa, ini tidak ada berguna dan sebagainya, pembuangan dan sebagainya. Tapi kemudian ibu ini berdoa dan suaminya mendapat mimpi, dimarahin Tuhan. Bahkan akhirnya sekarang suaminya berkata semua datang. Sampai anak-anak datang karena ini sangat penting. Sekali lagi saudara, Tuhan menyatakan kebenaran. Menurut saya, kebenaran lebih daripada sekedar datang untuk acara 6789 karena bisa streaming. Tetapi saya melihat Tuhan berkata, nah, aku akan menyatakan kebenaran. Aku akan menyatakan kebenaran. Ini soal yang kecil lagi. Saudara, kami tuh mau bikin roti yang kecil saja. Praktis dan roti yang kecil untuk dimakan semuanya. Dan tiba-tiba Tuhan mendatangi yang membuat kue. Dan Tuhan berkata tidak. Aku mau roti ulang tahun pasukan terdahsyat. Terdiri dari 14 air terjun. Dari 14 gerbang. Saudara, sampai kami berkata, wow. Betapa Tuhan sangat serius. Dia berkata berikan karunia demi karunia. Aku mau taruh di situ. Sesuatu bunga dan sebagainya, permata. Saudara, sampai kami berkata, wow. Sampai soal roti saja Tuhan urusi. Ya. Kenapa? Karena dia pembuat kebenaran. Dan kalau dia berkata soal roti saya urusi, apalagi pertobatan anak. Apalagi pertobatan suami kita. Apalagi saudara ya, urusan-urusan yang lain. Karena itu mintalah untuk Tuhan bersumpah. Menyatakan kebenaran. Sampai bangsa kita akan dilawat Tuhan. Sampai pertobatan terbesar terjadi. Sampai lawatan besar terjadi. Saudara, sekali lagi. Saudara, perjanjian yang selanjutnya. Sampai dicurahkan kepada roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kalau saudara baca perjanjian ini, di atasnya saudara, bahwa saudara ini
harus taat kepada Tuhan. Tapi saya tahu pasukan terdahsyat banyak sekali yang sudah taat. Karena itu hari ini kita tinggal menerima sumpah. Sumpahnya apa? Semua padang gurun kita akan menjadi kebun buah-buahan. Saudara, saya tidak tahu padang gurun apa yang ada dalam hidupmu. Mungkin ada yang disebut padang gurun dengan kelaparan. Ada sebuah kelaparan di jiwa yang saudara berkata, saya ini merasa tidak dikasihi, saya ini sendiri, saya merasa letih, saya ini hidup rasanya capek. Saudara, itu padang gurun. Dan saudara berkata, serbu Tuhan menjadi kebun buah-buahan. Saudara, dalam hidup saya benar-benar merasakan kebun buah-buahan, kebun Tuhan yang merekah setiap hari. Bahkan saya dibelikan, saudara ya, oleh banyak orang di depan. Saya punya teras kecil di depan. Dan orang membelikan saya bunga, membelikan saya buah. Dan semua bermekaran. Sampai saya berkata kadang-kadang, saya tidak menyiram dengan baik. Saya tidak melakukan apapun. Saudara, semua bunga bermekaran. Dan bunga itu warna-warni. Bunga itu, saudara, saya sampai berkata, Tuhan, Engkau menyapa saya setiap pagi dengan cinta, dengan bunga, dengan apapun yang ajaib. Saya berkata, Tuhan, saya ini gak layak menerima. Tapi Engkau menghujani saya dengan luar biasa. Apapun yang saya suka, Tuhan memberikannya berlimpah. More than enough. Saya berdoa hidup saudara seperti itu. Saya bercerita bahwa saya ini seperti kelelep dengan cintanya Tuhan. Saudara, saya cuma bilang saya suka Starbucks ada dibuka di depan rumah saya. Saya bilang saya bosan Starbucks. Saya suka kopi dengan gula merah. Saudara, dan tiba-tiba kenanga buka di depan rumah saya. Saya berkata saya suka soto yang bening. Dan tiba-tiba soto bening buka di depan rumah saya. Saudara, dan saya ini penggemar bunga. Dan ada lebih dari 5 orang di sekeliling saya yang usahanya bunga. Dan kemanapun saya pergi menghujani dengan bunga. Setiap minggu saya pasti terima bunga segar. Saya tidak pernah terima bunga sekedar bunga plastik. Saya setiap minggu terima bunga segar. Saudara, kemudian saya suka udang. Anak saya, saudara, punya tambak udang dan menghujani saya dengan udang. Saudara yang datang 6, 7, 8, 9. Saudara Stephen menghujani dengan 300 kilo udang. Saudara ya. Saudara dan saudara, saya suka apapun Tuhan memberikan. Saudara, baju profetik tidak pernah sampai habis. Sudah datang lagi yang baru. Setiap kali saya berkata, aduh yang ini belum saya pakai. Sudah datang lagi yang baru. Saudara, demikian juga dengan sandal. Demikian juga saudara dengan apapun di tangan saya. Saudara, tidak pernah dalam hidup saya ada padang gurun. Saya sampai berkata, Tuhan, too much, terlalu banyak. Engkau benar-benar membuat saya kelelep dengan cintamu. Karena itu saya pengen saudara menikmati. Jangan biarkan saudara hidupmu dan keadaanmu tetap ada di padang gurun. Saya teruskan. Ya, saya berkata ada sebuah lagi perjanjian saudara, yaitu adalah imam besar Joshua yang diserahkan. Ada sebuah yang diserahkan kepada imam besar Joshua, yaitu apa? Menghapuskan kesalahan dalam 1 hari. Saudara, syaratnya ada. Kamu harus disucikan, kamu harus bertobat, kamu harus pakai serban tahir, cara pikirmu benar. Tapi itu sudah dilakukan oleh pasukan terdahsyat sebagian besar. Sehingga saudara melakukan atau tidak melakukan, kalau saudara berteriak, saudara akan mendapat sumpah. Dan saudara berkata, Tuhan, mulai hari ini hapuskan dosaku. Saudara yang berkata, saya ini punya banyak dosa, Bu, dari marah sampai berzina, sampai memperkosa mungkin. Saya pernah masuk penjara, saya pernah hutang, saya pernah memaki orang tua, saya dapat kutuk, sangat banyak. Saudara, engkau membicarakan pemimpin saja, engkau sudah kena kutuk. Kutuk seperti Miriam, kusta. Saudara menceritakan tentang anehnya pemimpinmu, maka saudara seperti Har. Saudara kena kutuk. Saudara tidak bayar perpuluhan, saudara ada langit tembaga. Saudara sombong, saudara direndahkan. Saudara marah, saudara kan mendapat hidup yang di padang gurun. Sekali lagi, terlalu banyak hal
yang sebenarnya bisa membuat kita kehilangan berkat. Membuat kita, saudara, sangat mengerikan. Tetapi sekali lagi, saudara, sudah ada teman-teman kita yang melakukan. Dan kita tinggal berteriak, bersumpahlah Tuhan, Engkau menghapuskan dosaku dalam 1 hari. Engkau menghapuskan kelemahanku dalam 1 hari. Dan aku akan menari dan menikmati semua kebaikanmu. Karena Engkau menghapuskan dosaku Tuhan. Ini yang saya menjerit. Dan saya mau berkata, bukan cuma saya. Tapi kita semuanya menikmati. Saya mau kita semua menikmati kebebasan. Tidak ada tuntutan dalam hidup kita. Dan saya percaya ini waktu yang ajaib. Saudara, kita lanjutkan. Saudara dan Tuhan berkata, siapa yang menanyakan Tuhan? Ya, ini perjanjiannya. Akan terbuka gerbang kemuliaan. Tapi sudah banyak yang tanya Tuhan. Saudara, jadi kita tidak usah takut. Ada orang-orang yang sudah melakukan. Dan nilai kita hari ini, saudara, adalah korporat. Nilai kita 6789 adalah korporat bersama-sama. Ada banyak orang yang selalu tanya Tuhan. Termasuk saya adalah orang yang suka tanya Tuhan. Saudara, dan bagian saudara tinggal apa? Mengambil sumpahnya. Karena kalau sudah 7 kali dapat dipercaya, saudara sumpahnya. Dan saudara bisa berkata, Tuhan bersumpahlah. Bersumpahlah apa? Gerbang kemuliaan dalam hidupku terbuka. Biar tidak ada yang namanya kelaparan. Tidak ada yang membuat kita malu. Tidak ada aib. Tidak ada dosa. Tidak ada lagi, bahkan kita tidak bisa berbuat dosa. Ayatnya berkata, mereka yang sudah masuk dalam kemuliaan, saudara, mereka tidak bisa berbuat dosa. Ada saja yang menghalangi. Ada yang mencegah. Sehingga tiba-tiba kita tidak bisa berbuat dosa. Saudara, dalam hidup saya mengalami itu. Saudara, saya dulu suka mencuri. Tetapi ya saya mencuri hal-hal yang kecil karena saya suka. Saudara, dulu saya tinggal di Belanda. Dan kertas buat gambar, saya arsitek. Dan kertas buat gambar itu sangat mahal, saudara. Sedangkan untuk 1 hari kita bisa mengeluarkan kertas buat gambar kalak papar kalau dulu, saudara ya namanya. Saudara, itu bisa 10 sampai 20. 1 itu 2 Holden, saudara. Nah, sedangkan saudara ya di sekolah saya itu kertas tergeletak, saudara, di mana-mana. Tetapi itu sebenarnya hanya boleh diambil kalau ada tugas di sekolah atau fotokopi di sekolah, saudara. Saudara, dan saya tahu harusnya tidak boleh diambil. Tetapi saudara, saya seringkali mengambil dan mencurinya. Nah, saya berkata, Tuhan, saya selalu tergoda. Karena saya butuh kertas banyak. Saya selalu tergoda untuk mencuri. Sama lagi, saya tidak punya uang untuk beli macam-macam rapido, saudara, yang mahal-mahal, atau cat yang mahal-mahal. Pokoknya semua warna-warni yang mahal-mahal. Saudara, dan itu tersedia di sekolah saya free. Tetapi hanya boleh dipakai di sekolah. Tidak boleh dibawa pulang. Dan itu hanya boleh dipakai kalau jam sekolah atau jam kamu bertugas. Saudara, dan saya seringkali sangat ingin mengantongi. Saya mengambil beberapa terus terang. Tetapi kemudian saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur sekali pada waktu saya berdoa, Tuhan, buat saya tidak bisa berbuat dosa. Buat saya tidak bisa berbuat dosa. Selalu ada yang ajaib. Setiap kali saya mau ngambil ada teman saya. Dan teman saya, teman gereja, dan berkata, jangan ngambil lu. Ya, lu anak Tuhan lu khotbah ya, tapi lu nyolong ya. Saudara, dan aneh, selalu ada orang di sekitar saya yang membuat akhirnya saya tidak pernah bisa berbuat dosa. Saya tidak pernah bisa mengambil seberapapun saya ingin mengambil. Saudara, bahkan kadang-kadang saya sudah mengambil di tas dan ada pemeriksaan. Jarang sekali ada pemeriksaan. Dan tiba-tiba ada guru yang berkata, keluarkan semua tas. Hari ini ada pemeriksaan. Saudara, dan saya tidak jadi memasukkan ke dalam tas. Saudara, saya sampai berkata, Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh membentengi seseorang. Benar, seseorang tidak bisa berbuat dosa. Sekali lagi, itu bukan kekuatan kita. Itu kekuatan Tuhan. Tapi apakah engkau mau memintanya?
Kalau engkau tidak memintanya, engkau tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau engkau memintanya, engkau bisa mendapatkannya. Kau bisa masuk dalam kemuliaan sampai engkau tidak bisa berbuat dosa. Saudara, dan ayatnya satu lagi sumpah. Tapi ini sumpah, ini perjanjian yang berubah menjadi sumpah. Saudara, pertama diberikan pada Daud. Dia yang terus memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Saudara, dan ayatnya berkata, rohku menghinggapi engkau. Dan firmanku akan kutaruh dalam mulutmu dan tidak akan meninggalkan mulutmu, mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka. Sekarang sampai selamanya. Saudara, artinya tiba-tiba saudara ada roh Tuhan mencengkeram hidup kita. Dan kita ini menjadi berkat, kita menjadi saksi. Yang keluar dari mulut kita bukan kata-kata serapah kutuk, tapi selalu firman. Yang menjadi kebenaran dalam hidup kita firman, yang menjadi landasan firman. Yang membuat kita mengajar anak-anak kita dengan benar karena apa? Firman. Yang membuat kita diberkati firman. Yang membuat kita menerima yang ajaib firman. Mati dan hidup ditentukan oleh lidah. Dan kalau lidah kita keluar firman, maka kita akan keluar berkat. Saudara bisa berkata, bersumpahlah Tuhan, hinggapi aku dan keturunanku. Bersumpahlah sampai anak cucuku tidak bisa berbuat dosa. Tetapi seluruh hidupnya dibangun atas dasar firman. Bersumpahlah Tuhan sampai aku ini gak bisa marah. Aku tidak bisa mengeluarkan kata negatif. Aku tidak bisa mengutuk. Aku tidak bisa bersumpah hal yang negatif. Aku tidak bisa bahkan berbohong. Aku cuma bisa mengeluarkan firman. Bersumpahlah Tuhan. Menggenggam mulutku. Bersumpahlah menghinggapi aku. Bayangkan kalau roh Tuhan menghinggapi saudara. Maka saudara akan melakukan hal yang ajaib. Saudara bisa seperti Simpson yang kuat. Saudara bisa seperti Daud yang menciptakan ratusan ribuan lagu. Saudara bisa seperti Daniel yang punya roh excellent. Yang memerintah saudara lebih dari 10 negara. Mintalah roh Tuhan menghinggapi saudara. Bersumpahlah Tuhan hinggapi. Saya ini orang bodoh saudara. Tapi pada waktu roh Tuhan menghinggapi saya menikmati semua yang terajaib. Saya berdoa dalam 4 hari ini. Saudara semua memohon backing. Minta Tuhan bersumpah. Ada sebuah lagi sumpah yang ajaib. Ku berikan hati yang taat dan penuh pengertian. Ku berikan roh yang baru. Wow. Saudara bayangkan roh yang fresh. Saudara tinggal angkat tangan, semua orang rebah. Saudara tinggal merem. Saudara bertemu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan menyambar saudara. Saudara mengerti hati Tuhan. Saudara lihat apapun ngerti. Saudara lihat anak saudara ngerti. Lihat cucu saudara mengerti. Lihat apapun saudara mengerti. Setiap janji Tuhan saudara mengerti. Saudara mengerti bagaimana membuat misalnya roti, baju. Ada waktu roh pengertian turun dalam hidupmu. Saudara tiba-tiba ngerti bagaimana berdagang. Saudara ngerti siapa yang berbohong atau tidak. Saudara tiba-tiba lebih daripada orang yang paling jenius. Pada saat roh yang baru diberikan Tuhan dalam hatimu. Dan hati yang penuh pengertian. Saya berdoa saudara menerima semuanya ini. Ada terlalu banyak yang belum saya bagikan. Tapi saya mau berkata ini dasar. Ini adalah sumpah yang saudara perlu teriak lebih dari apapun. Saudara mari teriak dosamu dihapuskan. Mari teriak saudara tidak bisa berbuat dosa. Mari teriak mulutmu, hatimu, hidupmu dihinggapi oleh roh Allah dan semua keluar firman. Mari teriak tidak ada kegelapan. Mari teriak tidak ada padang gurun. Mari teriak saudara, mari teriak punya hati dan roh yang baru. Saya berdoa pagi hari ini menjadi landasan apa yang akan kita terima. 6, 7, 8, 9. Minta roh Allah. Minta roh Allah. Minta sumpahnya jadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Hambamu selesai bicara, berdoa.
supaya setiap anak-anak-Mu bisa mengerti. Selama 4 hari ini, ketika Engkau menghujani kami dengan karunia, Engkau menghujani kami dengan lawatan, Engkau menghujani kami dengan roh, Engkau menghujani kami dengan sumpah, Engkau menghujani kami dengan perjanjian, bahkan Engkau menghujani kami dengan ketetapan. Tolongi kami Tuhan, untuk kami menyambarnya, menikmati, antusias, membuat getar kami, membuat Engkau menjawabnya dengan kerinduan. Tuhan, biar lapar dan haus kami, membuat Engkau mengenyangkan kami. Tuhan, bersumpahlah. Pagi hari ini hamba membuka dengan berkata, bersumpahlah untuk aku, untuk keturunanku, untuk mereka yang ada di dekatku, untuk Mahanaim dan Batra. Bersumpahlah. Engkau menghapus dosa kami. Engkau menghapus dosa kami. Bersumpahlah Engkau menghapus kelemahan kami. Bersumpahlah Engkau memberikan roh yang baru dan hati yang penuh pengertian. Bersumpahlah Tuhan, Engkau menghapus kegelapan dari hidup kami. Bersumpahlah Tuhan, Engkau menghapus Tuhan semua padang gurun dan jadikan kebun buah-buahan. Tuhan, bersumpahlah, Engkau menurunkan, menghinggapi kami, memeluk kami dengan roh-Mu, dan mulut kami selalu mengeluarkan firman. Bersumpahlah Tuhan, dengan semua bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami dari keturunan kepada keturunan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, buat kami menerima sumpah yang ajaib ini. Semua sumpah Tuhan, sumpah Kesed, sumpah matahari, sumpah Mikael, tidak ada kesesakan di hidup kami, keluarga kami, bahkan bangsa kami, bahkan seluruh bumi. Bersumpahlah Tuhan, Kau angkat kami, diangkat di awan-awan, barulah terjadi kesesakan. Bersumpahlah Tuhan, 14 tahun ini tahun lawatan. Bersumpahlah Tuhan dengan sumpah air terjun, sumpah lawatan. Bersumpahlah Tuhan dengan sumpah Bloom and Bright. Bersumpahlah Tuhan dengan sumpah-Mu sendiri, wine yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau menggenapi, Engkau menyelesaikan bagi kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Rolis dan kepada Pak Ferry dan selanjutnya. Mari semuanya kita akan berperang, menahan semuanya. Sekali lagi kita juga akan terus mengucap syukur. Kita juga akan terus menerima berkat persiapan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Apakah bisa didengarkan? Cek. Kedengaran Pak Ferry. Oh iya, terima kasih Pak Firman. Ya, Bapak Ibu, saya mau berperang mengenai ini ya Bapak dan Ibu. Ini ada yang dalam hati saya gini ya. Kan kita udah sering perang mengenai hal yang biasa ya. Cuma menurut saya ini sesuatu yang penting ya. Jadi izinkan saya jelaskan sedikit gitu ya. Berperang mengenai apa Bapak dan Ibu? Berperang mengenai mimpi ya. Mimpi. Jadi gini Bapak dan Ibu ya. Saya harus jelaskan karena menurut saya kan itu bukan sesuatu yang umum gini ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu kemarin ikut penyembahan, kemarin itu kan ada penyembahan ya, penyembahannya di Mahligai gitu ya, dan singkat cerita masuk hadirat Tuhan, dan Tuhan itu berikan satu buku kepada Ibu Panglima ya, dan bukunya berjudul Holy Spirit Wild Dream ya, atau saya terjemahkan gini ya, lebih kurang mimpi-mimpi yang paling liar daripada Roh Kudus ya. Dan saya tadi lihat ada Bunita Joel, tadi masih bergabung. Dan Tuhan itu berkata ya, Tuhan itu memanggil Bunita Joel itu dengan wild dream. Ya namanya wild dream atau mimpi yang liar atau mimpi yang terliar. Ya. Nah kenapa mimpi ini penting Bapak dan Ibu? Ya. Jadi gini Bapak dan Ibu. Salah satu orang ya yang punya karunia mimpi itu siapa Bapak dan Ibu? Ya. Atau yang kekuatannya di mimpi. Nah ini menurut saya, kita ini perlu merenungkan yang namanya Yusuf, Bapak dan Ibu. Ya. Dan hari-hari ini kita sedang merenungkan mengenai Yusuf ya, dan temanya itu masuk masa Daud Salomo Yusuf ya.
saya lagi bergumul karena pilar itu kebagian saya kebagian orkestra ini, dan apa yang membedakan gitu ya, karena sebelumnya ini kita udah cukup sering bahas mengenai masa Daud dan Salomo ya. Ada beberapa hal yang lain ya, misalnya Pak Luki dapatkan mengenai kerelaan, itu juga bisa dibahas karena Yusuf itu harus rela apa Bapak dan Ibu? Rela ditambahkan tanggung jawab tugasnya, karena arti nama Yusuf itu ditambahkan. Tapi saya mau bicara mengenai mimpi Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena ketika Tuhan itu berikan mimpi, kadang-kadang itu mimpi itu bisa membuat kita itu jadi aneh atau ditertawakan Bapak dan Ibu ya. Nah, singkat cerita, Yusuf pakai jubah mimpi, jubah maha indah gitu ya, dan mulai dia ditertawakan. Bahkan kenapa dia dipenjara? Karena mimpinya, karena saudara-saudaranya itu iri mengenai mimpi ya. Jadi Bapak dan Ibu, poin saya gini, iblis itu salah satunya mau mencuri apa? Mau mencuri mimpi-mimpi yang Tuhan taruh di dalam hidup setiap Bapak dan Ibu ya. Atau kita sering pakai bahasa destiny, bolehlah gitu ya. Tapi ini saya mau bicara kata spesifik, yaitu mimpi Bapak dan Ibu ya. Izinkan saya sedikit lagi kesaksian ya. Saya ngomong panjang-panjang tapi istilahnya menurut saya sedikit perlu gitu ya. Nah, singkat cerita gini Bapak dan Ibu, kita baru pulang dari kapal. Di kapal itu kita tuh 6 hari ya, dan percaya nggak percaya ini tanggal 6 bulan 6 ya. Saya suka cocok logi gitu ya Bapak dan Ibu ya. 6 itu sebenarnya sungguh amat baik, karena Tuhan itu selesai menciptakan hari ke-6 dan Tuhan berkata tuh segala sesuatunya sungguh amat baik ya. Dan saya percaya gini, di setiap kita itu Tuhan memberikan visi, memberikan destiny, memberikan mimpi yang iblis itu sedang berusaha curi Bapak dan Ibu. Dan hari ini mari kita berperang untuk apa? Merebut kembali Bapak dan Ibu. Jangan sampai mimpi itu dicuri oleh iblis. Ya misalnya apa ya? Ini maaf ya kalau saya pakai agak pribadi ya, tapi misalnya saya ini mengikuti apa ya, perjalanan dari Pak Firman ya dan Ibu Nancy ya, dan itu istilahnya mungkin menurut saya itu buat Pak Firman itu ya dulu ya mungkin satu mimpi yang jauh itu ya atau mustahil, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang terlalu sulit ya. Ada Santi itu ya di PPJ itu, dia cerita, saya tuh punya mimpi punya pesawat gitu Bapak, dan saya exciting gitu Bapak Ibu ya. Nah gini, di pesawat, di kapal gitu ya Bapak Ibu, ada banyak tempat makan ya, dan tempat makan yang kita ditugaskan makan itu namanya biasanya ya, saya cek ya, kita itu sering ditugaskan makan di tempat yang namanya salah satu lah ya. Ternyata ini fine dining Bapak dan Ibu ya. Dan entah kenapa ya orang-orang kita ya, saya nggak bilang ini salah benar ya, tapi setelah satu kali makan fine dining nggak suka makan fine dining ya. Udah gitu lebih suka makan buffet, makan prasmanan yang bisa makannya bebas pilih, tapi harus bolak-balik gitu. Nah, saya sedang menggumuli kenapa? Karena begitu di dream dining Bapak dan Ibu, itu kita makannya enak Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini kita tinggal duduk ya, pakai serbet ya, mewah gitu. Terus nanti keluar makanan, appetizer, main course. Jadi saya tuh rema bahwa apa? Dream itu kalau misalnya dari Tuhan, ya kita itu tanda kutip ya, tinggal menyuruh pelayanan malaikat, walaupun kita tetap harus bayar harga ya kayak Yusuf mungkin ya. Tapi itu akan disediakan ya, dikirimkan, dibawa ya. Jadi gini, udah Bapak Ibu intronya udah gitu ya. Selesai, tapi saya ajak kita Bapak Ibu bermimpi yang besar selama 4 hari ini dan minta supaya iblis tidak mencuri mimpi-mimpi kita. Mungkin Tuhan memberikan mimpi apa? Saya lebih mengimani ya, GWR. Saya di GWR nih Bapak Ibu. GWR, saya mengimani GWR Jakarta, ya nanti GWR Hong Kong, GWR Singapura, GWR Dubai, GWR Amerika, ya saya mengimani kapal, saya mengimani jet pribadi, saya mengimani KKR yang jutaan jiwa gitu ya. Ini buat saya itu membangunkan iman saya ya. Oke Bapak Ibu, mari kita perang ya. Kalau Bapak dan Ibu punya selendang boleh, nanti kita perang sekitar 10 menit gitu ya. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu tulis sendiri ya mimpi-mimpinya dan bawa selama 3-4 hari ini supaya dimateraikan Tuhan, dicap Tuhan, tidak ada yang bisa mencuri mimpi itu ya, dan itu harus jadi dalam hidup kita ya. Kiratasek, mungkin ada pemusik, kalau nggak ada kita pakai akapela aja ya. Kirabashek karatekia da korotos karabetekia la rabayatashe. Hurapatasikia raya rabarabatasikia raya rabarabatas sokoroto koroto. Tuhan kami bawa. Ini kayaknya boleh apa ya? Boleh unmute ya. Ya Bapak Ibu ya, kita bahasa
roh aja dan kita perkatakan ya mimpi-mimpi itu supaya dari mulut kita mimpi itu keluar di atmosfer dan malaikat bisa mengerjakan ya. Horoto sokoroto korota shekerete kiara yara bara-bara. Huroto sokoroto koroto shek. Kami bawa Tuhan semua destiny, kami bawa semua mimpi. Mimpi-mimpi daripada Roh Kudus, mimpi-mimpi dari surga, mimpi-mimpi yang Kau percayakan di buku-buku Ibu Panglima. Kami percaya Tuhan, tidak hanya Ibu Panglima, tapi kami juga terima mimpi buat pasukan Man of God, mimpi buat pendudukan di Papua, mimpi buat keluarga, mimpi buat bisnis, mimpi buat bangsa. Dan kami mau perkatakan di dalam nama, tidak ada yang dapat mencuri, membunuh dan membinasakan mimpi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bangkit sebagai Yusuf di akhir zaman, yang punya mimpi, yang punya kemampuan untuk mengeksekusi, melaksanakan, menggenapi mimpi itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghabisi segala yang mau mencuri, membunuh, membinasakan. Kami menghabisi roh pengejek, kami menghabisi roh ketidakpercayaan, roh kemiskinan yang mau mencuri mimpi-mimpi itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau perkatakan, mau gemakan Tuhan, bahwa ada KKR-KKR yang terbesar, KKR-KKR jutaan jiwa, KKR-KKR di pesawat, di kapal, di baptisan, di sungai-sungai. Kami mau imani, mau sepakat dengan Engkau Tuhan, bahwa ada yang terbaik, ada yang luar biasa. Akan ada bisnis-bisnis, pengusaha-pengusaha yang menyerahkan kekayaan mereka kepada anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, bangkit donatur-donatur, anak-anak Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, yang menyerahkan dan tunduk kepada mimpi Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, bangkit Tuhan, Salomo dari zaman, yang menyerahkan seluruh kekayaan mereka bagi kegerakan Tuhan. Seperti pada zaman Colgate, seperti pada zaman dahulu terjadi perang Kau buat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan, Engkau menyatakan buat yang lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kami tidak kehilangan daripada mimpi-Mu. Kami tidak hanya sekedar mengejar kedagingan kami, kesukaan kami, kemauan kami, mimpi kami, tapi kami letakkan itu Tuhan di hadapan-Nya. Biar Kau yang gantikan dengan mimpi-Mu di dalam nama Tuhan. Kami katakan, kami belah setiap kemustahilan di dalam nama Tuhan. Kami belah setiap ketidakpercayaan. Kami belah roh kegagalan. Kami belah setiap roh kemiskinan di dalam nama. Kami habisi setiap Goliat. Dengan jubah Daud, kami habisi setiap Goliat. Kami habisi setiap raksasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami habisi jubah kebodohan dalam nama Tuhan Yesus. Kami pakai jubah Salomo. Kami dimampukan untuk berdagang dengan seluruh bumi, dan seluruh bumi akan menyalahkan kekayaan mereka seperti pada masa Salomo. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kata terbuka divine connection, terbuka donatur, terbuka pasukan datang dari utara, selatan, timur, dan barat. Selama ini yang pernah dicuri selama berabad-abad, dikembalikan 7 kali lipat. Maka ada tertulis dari segala hal yang dicuri, dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Oleh karena itu aku berkata, apa yang kau pernah curi dari zaman Adam, dari zaman Nuh, balik 7 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua janji Tuhan untuk bangsa, semua pemulihan, semua kesehatan, semua kesembuhan, semua kekayaan, semua kelimpahan harus balik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan, kami mau sepakat dengan mimpi-mimpi itu, dengan janji-janji, dengan destiny, sehingga tidak ada satu pun yang tercecer, tidak ada satu pun yang terjadi mencuri iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan Engkau adalah master of breakthrough, Engkau bawa operasi. Di dalam nama Yesus, kami dobrak, kami hancurkan semua tembok-tembok penghalang. Di dalam nama Yesus, kalau Engkau berkata akan ada gereja yang paling besar, akan ada kegerakan yang paling besar, Indonesia jadi pusat lawatan. Dalam nama Yesus itu jadi. Kami tahankan Tuhan kaki Dian, tidak meninggalkan Indonesia, tidak meninggalkan Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus, tetap ada ketujuan Tuhan atas Indonesia, atas Jakarta. Ada lawatan-lawatan terbesar, tidak meninggalkan Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami habisi, kami koyakkan setiap langit tembaga, setiap kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk generasi di atas kami, dan kami terima. Ini waktunya Tuhan, untuk kami menjadi penuntas, menjadi generasi yang menyelesaikan segala rencana dan mimpi Tuhan di dalam zaman kami. Sebagaimana Daud Tuhan, kami terima hati Daud yang mau melakukan seluruh kehendak, yang mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami terima juga pemulihan keluarga, sebab
ada tertulis keluarga Daud makin lama makin kuat, sementara keluarga Saul makin lama makin lemah. Keluarga musuh itu sedang hancur, sedang habis. Karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Kami aktifkan pelayanan malaikat, malaikat breakthrough, malaikat perjanjian, malaikat destiny, malaikat mimpi, malaikat yang memberikan kami mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan malam. Dalam nama Yesus memberikan rahasia-rahasia, divine connection. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi semua dalam nama Yesus. Tanpa ada penundaan. Dalam nama Yesus. Jadi. Kembalikan kepada Pak Firman, Pak Daniel Antonio. Pak Roy Miller mungkin ada. Pak Miller tugas. Saya sudah. Saya masih di mobil lagi nyetir Pak Roy Miller. Iya Pak Miller tadi bilang dia masih tugas dengan urusan bus dan sebagainya. Pak Miller minta tolong kalau perlu saya yang minta tolong saya bilang di ini terserah Miss Cherry ya. Tapi kalau nggak ada ya udah kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Saya mau wakili Roy Miller ya karena Roy Miller udah bilang minta tolong saya ya. Atau Pak Daniel Antonio ada mungkin tambahan? Pak Daniel. Ya oke. Kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Tuhan kami percaya Tuhan. Ini tanggal 6 bulan 6 dan rencanamu yang sungguh amat baik. Destiny yang sungguh amat baik itu tetap ada dalam hidup kami. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang kurang. Bahkan Tuhan kami percaya Tuhan bagi kami yang haus dan yang lapar, Engkau menambahkan Tuhan, menambahkan mimpi, menambahkan destiny, menambahkan tanggung jawab. Karena Yusuf itu berarti ditambahkan Tuhan. Dan biar Tuhan kami terutama terima jubah Daud, jubah Salomo, tapi hari-hari ini kami mau merenungkan, kami mau mengalami Tuhan jubah Yusuf. Jubah yang dikatakan maha indah itu Tuhan. Biar semua janjimu Tuhan untuk masuk masa keemasan, masuk masa transformasi, masa kemuliaan, itu tidak ada yang tertunda Tuhan. Terutama kami bawa Tuhan lawatan buat Indonesia. Kami berseru Tuhan, kami minta tidak ada yang tercecer buat Indonesia. Rohmu tidak meninggalkan Indonesia Tuhan, tapi Indonesia mengalami lawatan terbesar. Itu janjimu Tuhan, itu yang Kau sendiri yang bersumpah Tuhan. Kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Biar pada 6, 7, 8, 9 ini Tuhan bisa Engkau meteraikan, bisa disahkan Tuhan, digenapi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau perhitungkan Tuhan setiap dari kami, setiap yang ikut Zoom, setiap yang ikut Telegram ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Dengan kekuatan untuk mimpi itu terjadi dan tergenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada mimpi Tuhan yang tercecer di dalam hidup kami. Tapi semuanya jadi tuntas, genap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami percaya kami terima berkat 12 suku juga. Terutama hari ini kami perkatakan berkat suku Yusuf Tuhan. Berkat kesulungan, berkat penggenapan perjanjian-perjanjian. Berkat yang terbaik dari samudra raya, dari lautan, dari udara. Karena Engkau buat di 3 tempat Tuhan. Kami percaya kami terima semuanya. Di dalam nama Yesus biar acara 3 hari ini berlangsung seperti yang Kau kendaki. Tidak ada cuaca buruk, tidak ada kecelakaan, tidak ada macet. Tapi ada keajaiban dan kelimpahan Tuhan. Kelimpahan makanan, kelimpahan pasukan. Semuanya mengalami kelimpahan. Semuanya mengalami Engkau berjumpa denganmu. Kami kawal juga Tuhan. Pasukan-pasukan yang berangkat dari daerah Tuhan. Kami tahu banyak yang Kau utus, Kau kirimkan dari daerah. Bahkan dari bangsa-bangsa. Kami kawal Tuhan di dalam nama Yesus. Semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semuanya sehat, semuanya aman, tidak ada maut, tidak ada kecelakaan, dan kami percaya Tuhan, ini awal yang baru buat segala sesuatu yang dahsyat yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan, kami akan lihat Tuhan, mimpi-mimpi Roh Kudus yang terliar, itu menjadi kenyataan Tuhan di zaman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan terima, katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Bu. Banyak Tuhan Yesus berkati. Selamat ya.